memang pada isu-isu high politics itu pemerintahan Jokowi itu memang melakukan semacam kebijakan jungkat-jungkit, Pak. Nah, saya melihat itu yang lebih abstrak lagi adalah pelibatan Polri di dalam sebuah jabatan-jabatan politik sipil, ya. Dan bagaimana fenomena ini menjadi salah satu dimensi yang membuktikan bahwa demokrasi kita itu nggak baik-baik saja kalau udah seperti ini, ya. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini. Tentu dalam Gazebo NHS saya senang sekali bisa menemui tamu saya yang luar biasa ini. Saya akan sapa Mbak Sarah Nur Aini Siregar. Betul. Apa kabar Pak NHS? Alhamdulillah. Thank you banget ya. Iya, sama-sama Mampirlah Pak. ke tempat saya yang memang saya suka kalau kedatangan tamu orang-orang hebat. Balik ngapain di sini? Iya, saya sedang melakukan riset dengan teman-teman ya dari Pusat Riset Politik BRIN. Ya, sedang riset tentang indeks pelembagaan partai politik. Mbak, saya mau tanya, apa sih bedanya antara konsep yang lama waktu LIPI dengan BRIN sekarang? Terutama dulu kan Pusat Penelitian politik. Pernah juga kewilayahan itu ya dulu ya? Oh, dulu banget ya. Tapi kalau pusat kewilayahan itu kan saya belum bergabung ya saat itu. Jadi belum merasakan ya seperti apa ya. Tapi kalau bedanya, kalau secara konsep dulu LIPI dan sekarang BRIN sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini hanya perbedaannya dari sisi integrasi ya, integrasi lembaga-lembaga penelitian. Soal casing aja. Iya, soal ini hanya soal brand ya, nama. Tapi memang yang kalau kita lihat yang sekarang yang BRIN itu kan jauh lebih besar karena dia mengintegrasikan semua pusat-pusat penelitian di kementerian, di lembaga, ya. Pemerintah, kementerian non kementerian ya. Kalau dulu LIPI kan dia adalah lembaga ilmu pengetahuan yang memang ada pusat-pusat penelitiannya, satker-satkernya, tapi ya dia sebagai institusi yang berdiri sendiri ya. Dia sama dengan pada saat itu ada LAPAN, ada Batan, ada BPPT juga. Nah, sesuai dengan mandat dari Perpres ya betul, undang-undang dan Perpres, dan kemudian dikeluarkan Perpres. Maka supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, juga tumpang tindih secara finansial, dan juga ada target dan output yang selaras dari dunia riset, maka semangatnya itu adalah mengintegrasikan lembaga-lembaga riset yang ada. Dengar tuh, dan menurut saya sangat terkesan waktu Mbak Sarah angkat tema, judul disertasi apa dulu? Oh, saya tentang tema umumnya sih tentang demokrasi dan kepolisian di era reformasi ya. Sektor keamanan. Di sektor keamanan. Apa tuh yang diangkat di disertasi itu? Ya, sebetulnya sih kalau kita lihat secara umum ya, saya hanya ingin menunjukkan dari penelitian saya adalah bahwa studi-studi tentang kemunduran demokrasi itu bisa kita lihat dari sektor keamanan, terutama sekali secara khusus dari sisi kepolisian, karena studi-studi yang ada sebelumnya itu kan melihat fenomena kemunduran demokrasi itu dari banyak institusi politik ataupun institusi negara non sektor keamanan seperti partai politik, elit politik ya. Itu lazim lah. Society juga bisa ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam disertasi itu secara umum adalah kita bisa loh melihat sebuah fenomena kemunduran itu dari sisi kepolisian sebagai aktor dalam sektor keamanan. Kenapa saya menekankan pada polisi? Karena memang lagi-lagi studi yang ada sebelumnya itu melihat soal demokrasi sektor keamanan itu masih didominasi oleh militer, gitu ya. Ya, studi-studi tentang militer. Jadi lebih ke situ arahnya sih riset itu ya, disertasi saya bicara di situ, Pak. Rentang antara tahun berapa sampai tahun berapa? Pada waktu di disertasi itu ya, Pak ya, saya mengangkat soal kemunduran demokrasi dengan
melihat lebih spesifik Pak bagaimana peran polisi di dalam Pilpres 2019. Jadi saya lebih ingin memotret ya gambaran besarnya kemudian demokrasi dimulai pada pemerintahan Jokowi ya 2014 itu kayak apa ya, bentuk kemundurannya, polanya seperti apa, grafiknya bagaimana, dan ketika kita melihat grafiknya misalnya semakin mundur ya, ada satu instrumen yang ternyata dilupakan di situ yang patut kita lihat, ternyata ada polisi di situ. Ya ini tentu juga didukung dengan teori-teori yang saya gunakan dalam disertasi itu. Apa misalnya di 2019 apakah ada yang berbeda dengan peranan Polri atau posisi Polri dalam pemilu-pemilu sebelumnya? Kalau disebut berbeda tidak, ya sama saja di Pilpres, pemilu lah kita ngomong ya, pemilu-pemilu sebelumnya ya, bahwa polisi itu yang paling bertanggung, dia adalah pihak yang bertanggung jawab atas keamanan penyelenggaraan pemilu ya. Nah tetapi perbedaan yang mendasar di 2019 itu adalah isu keamanannya jadi sangat tinggi intensitasnya. Kenapa? Karena merupakan pemilu serentak ya. Jadi dari sisi penyelenggaraan bobotnya itu lebih berat, bobot keamanannya buat sektor keamanan itu lebih berat. Nah dengan bobot keamanan yang seperti ini dan polisi adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab untuk di situ, maka institusi ini bisa melakukan banyak hal ya, membuat sejumlah kebijakan untuk melakukan atau mengamankan ya penyelenggaraan pemilu. Namun di dalam riset itu, dalam studi yang saya lakukan itu, ternyata apa yang dilakukan itu lebih kepada upaya-upaya preventif demi keamanan pada saat penyelenggaraan pemilunya. Jadi preventifnya itu sangat kuat dari fungsi keamanannya polisi. Jadi lebih ke situ Pak, dan di situ mulai muncul ya sejumlah masalah, gesekan, dan ya banyak hal lah ya yang bisa kita lihat di situ nanti. Di 2019 kan ada peristiwa yang sangat tidak biasa ya. Saat kemudian ada demo besar-besaran di depan kantor kami dulu, di depan Sarinah, Bawaslu. Mbak Sarah masuk ke sana juga. Itu kan bagian dari dinamika. Betul. Saya masuk di situnya lebih pada membahas bagaimana perlakuan ya, bagaimana treatment yang dilakukan polisi terhadap aksi unjuk rasa tentang di situ. Tapi secara umum ya Pak ya. Karena saya melihat bagaimana kemudian pola atau perlakuan polisi dalam menghadapi aksi unjuk rasa dalam kontestasi politik itu dalam kontestasi politik, dalam konteks politik itu ternyata jauh lebih kencang gitu loh cara penanganannya ketimbang yang non politik ya. Kita bisa lihat misalnya nggak hanya di Bawaslu itu ya Pak ya, misalnya kalau sebelumnya itu kan ada yang tentang Perpu Ormas itu loh, yang pembubaran HTI ya, sama kemudian FPI ya. Jadi hal-hal yang sifatnya politis itu cepat sekali gitu loh polisi. Responsnya tinggi. Betul. Nah, fenomena yang sama yang tadi Pak Enas tanyakan itu juga sama gitu loh dari polisi. Kan apa yang sebenarnya atau seharusnya dong kalau apakah misalnya itu bisa kita tarik bahwa intensi terhadap penanganan secara represi dalam paling kurang di depan kantor Bawaslu dalam kasus HTI gitu ya lebih kuat, lebih kencang, lebih responsi, agak berbeda misalnya dengan cara-cara kriminal biasa. Ya. Kalau itu kita bandingkan dengan soal kriminalitas. Betul. Apa yang bisa Mbak Sarah lihat dari fenomena itu? Ada apa sebenarnya? Iya, kalau dari apa yang saya lihat ya dari studi yang saya lakukan itu memang kita nggak bisa hanya melihat peran ansih polisi yang kelihatan berbeda pada saat itu juga. Pasti kan ada relasi ya dengan elit politiknya. Dalam hal ini kita juga bisa melihat secara hierarki itu kan polisi di bawah presiden ya. Nah, kalau dari temuan-temuan yang saya gali di dalam riset tersebut, memang pada isu-isu high politics itu pemerintahan Jokowi itu memang
melakukan semacam kebijakan jungkat-jungkit, Pak. Jadi apa itu? ya, jadi kayak seperti misalnya untuk isu-isu politik yang akan mengganggu dalam tanda kutip kebijakan ekonominya atau ya kebijakan ekonomi yang lebih kuat itu akan diturunkan gitu loh. Makanya jungkat-jungkit. Jadi kalau ingin menggolkan kebijakan ekonominya, infrastruktur dan segala macam, dan kita tahu ini kan trade benchmarknya pemerintahan Jokowi, maka dia harus menurunkan untuk perlindungan di soal-soal politik. Ya, jadi itu jungkat-jungkit kalau kita lihat ya. Nah, karena diturunkan seperti itu, gimana cara nuruninnya? Nah, makanya ketika ada isu-isu politik yang agak ya bukan agak ya, yang memang menyerang dalam tanda kutip pemerintahan Jokowi itu akan direspon dengan cepat gitu loh di sektor keamanannya, di aksi unjuk rasa. Kan tidak hanya pada saat Bawaslu itu aja ya Pak ya, karena setelah itu kalau seingat saya ada Omnibus Law, kemudian kekerasan terhadap jurnalis juga. Terus dalam anti revisi Undang-Undang KPK. Betul ya. Jadi itu cepat ya, dan tampak sekali. Sangat tampak sekali. Dan itu harus kita akui ya bahwa ini adalah treatment yang kontroversi gitu loh, dan perlu kita luruskan kalau kita masih mau konsisten dengan demokrasi ya, nggak seperti ini sebetulnya harusnya ya. Gitu. Mbak, kalau kita lihat ya, kan terjadi juga pola atau formasi kekuasaan di Indonesia untuk pos-pos yang kadang-kadang strategis ya, Kemendagri kan, lalu PIN gitu. Sekarang kan lalu ada PJ dan seterusnya. Ya, PJ kepala daerah. Bahkan kemudian non politik ya, lembaga seperti PSSI ya, itu kan juga diisi oleh Polri ya, anggota Polri ya, atau KPK misalnya. Betul. Ya, ada aktif, ada yang sudah purna. Apakah itu juga mengkait dengan konstelasi seperti itu dalam cara menangani itu? Kan tentu ada dong apa istilahnya ya, tentu kan tidak gratis dalam situasi-situasi yang ada gitu ya, kan ada maksud, belum tentu negatif. Betul. Tapi juga bisa positif gitu ya. Mbak Sarah melihatnya? Iya, kalau kembali lagi kepada studi yang saya lakukan ya Pak NHS, saya melihat itu yang lebih abstrak lagi adalah pelibatan Polri di dalam sebuah jabatan-jabatan politik sipil ya, dan bagaimana fenomena ini menjadi salah satu dimensi yang membuktikan bahwa demokrasi kita itu nggak baik-baik saja kalau udah seperti ini ya. Nah, dalam konteks tadi pertanyaan pertanyaan Pak NHS, dengan adanya pelibatan yang sangat luas ya terhadap polisi, terutama untuk polisi yang aktif ya Pak ya. Kalau purnawirawan akan ada banyak sudut pandang di sini ya, karena dia tidak lagi menjadi polisi aktif. Tetapi bagi yang aktif ini kan memperlihatkan bagaimana perluasan di jabatan politik sipil itu juga menunjukkan kepercayaan pemerintah ataupun secara khusus dari elit politik sipil kepada polisi untuk memegang hal-hal di luar tupoksinya ya. Nah, ketika ada kepercayaan seperti ini, apa dampaknya? Dampaknya adalah perluasan kewenangannya, perluasan fungsinya ya, yang bisa dilakukan oleh mereka ya, oleh polisi aktif ini. Jadi menurut saya dengan adanya dampak yang seperti inilah kenapa pada akhirnya polisi ini juga bisa secara leluasa ya menerjemahkan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan itu atau yang perlu dikeluarkan kebijakannya secara mandiri gitu, tanpa kontrol. That's the point ya, tanpa kontrol, tanpa pengawasan ya. Bahkan dalam tataran yang lebih besar ya, saya bisa mengatakan bahwa sejak reformasi 99 sampai sekarang ya, seolah-olah itu polisi itu membuat kebijakannya sendiri, ya, kebijakan internalnya sendiri, kemudian membuat capaiannya sendiri, parameternya sendiri, dan lagi-lagi apa yang menjadi concern saya adalah tidak ada evaluasi yang jelas gitu loh atas kebijakan tersebut ya, atau tindakan tersebut.
Nah, ini yang jadi problem pada akhirnya, ujung masalah dari apa yang terjadi polisi saat ini, Pak. Kalau Mbak Sarah kita tarik ke sini, kasus Polri selama ini yang sebutlah menjadi perhatian masyarakat. Betul. Mbak Sarah pasti tidak asing, sama seperti semua orang tidak asing soal kasus FS ya. Dari konteks yang Mbak Sarah kaji disertasi itu, bagaimana menjelaskan ini? Iya. Kalau dari konteks yang saya kaji agak jauh ya Pak ya, tapi saya bisa menganalisis seperti ini Pak, bahwa di dalam institusi kepolisian itu ada perubahan yang ingin dilakukan sebagai sebuah institusi penegak hukum di negara demokrasi itu sejak 1999 ternyata belum beres gitu Pak. Kenapa? Fenomena FS ini secara langsung memperlihatkan dengan mudahnya polisi melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Pak, ya, yang seharusnya dilakukan oleh yang bukan seharusnya, yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya paling mengerti soal prosedur hukum, paling mengerti soal penegakan hukum, paling mengerti soal bagaimana aturan main itu berlaku. Ini kan sesuatu yang menjadi pukulan berat bagi demokrasi kita ya Pak ya. Itu sih poin saya untuk melihat fenomena FS ya. Kemudian yang kedua, budaya ya Pak ya, budaya di dalam organisasi Polri ya. Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memperlihatkan sebuah organisasi kepolisian yang modern dan profesional ketika ada kasus seperti ini ya. Kenapa? Kasus ini bukan sekedar ini adalah oknum atau ini adalah segala pelanggaran hukum. Ada problem ya, institusional. Ya betul, ada problem di mana problem pengawasan yang tidak maksimal, tidak intens juga. Kemudian juga culture di mana hubungan atasan bawahan yang lebih dominan. Kalau dalam disertasi saya sempat mention itu ada sebuah perilaku feodal ya Pak ya. Jadi betul sekali di dalam polisi itu kita mengenal struktur hierarki yang kuat antara hubungan atasan dan bawahan. Tetapi harus berapa prosentasenya ya Pak ya? Apalagi corak keamanan pasti harus begitu. Betul, tapi harus berapa prosentasenya? Karena institusi polisi ini beda dengan militer Pak. Kalau militer struktur komandonya bukan militer. Bukan. Polisi itu bukan militer. Iya, dia ada pendidikan yang menyertakan nilai-nilai militer di dalamnya. Tetapi bahwa polisi itu sipil maksudnya adalah dia akan terkait dengan peradaban masyarakatnya. Jadi masyarakat yang taat hukum itu adalah merupakan bagian dari sebuah organisasi pembentukan organisasi polisi yang modern, yang profesional. Nah, ini yang tidak terlihat di dalam polisi yang saat ini. Yang sekarang saat ini terlihat tuh lebih kepada yaitu unsur-unsur militeristik perilakunya dan kemudian nilai-nilai yang feodal tadi ya Pak ya. Jadi bagaimana hubungan atasan dan bawahan itu saklek hitam putih ya Pak ya. Semua bisa diterabas atas nama hubungan atasan bawahan sehingga terjadilah apa yang kasus yang kita tahu. Misalnya kalau di peraturan pemerintah ya, kepegawaian, saya bandingkan saja. Bahkan bawahan itu boleh menolak terhadap atasan yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tidak hanya di situ, di pemerintahan saja Pak, di polisi juga sama. Bawahan kalau kita kembali kepada sebuah konsep pemolisian demokratis dari sisi akuntabilitas, betul. Pemolisian demokratis, bawahan itu bisa menolak apabila perintah yang diberikan kepada atasan itu memang sudah pasti adalah pelanggaran hukum. Kan dia tahu, misalnya dalam kasus Barada RE kan, kenapa nggak tolak aja misalnya? Iya, nah ini memang ya kalau kita mengikuti persidangannya dan juga apa yang saya amati ya, tidak semudah itu Pak. Kenapa? Karena tadi hubungan atasan bawahan yang lebih kental ketimbang pemahaman para anggota polisi soal prinsip itu. Ya, prinsip utama apa sih yang harusnya ada di dalam polisi? Bahwa mereka kan punya kesadaran bahwa mereka adalah institusi penegak hukum, punya tanggung jawab terhadap keamanan. Penegakan hukum dan tetapi juga ada dimensi hak asasi manusia termasuk di dalamnya di situ. Makanya kemudian bagaimana berbagai literatur akademik dalam yang mengkaitkan pemolisian demokratis dan polisi dan demokrasi itu selalu menekankan hal tersebut. Dan jangan lupa loh Pak, kalau kita baca bukunya Pak Tito Karnavian yang berkolaborasi dengan Hermawan Sulistyo berkali-kali mengatakan dan menyatakan dengan tegas bahwa
prinsip utama di dalam pemulihan demokratis itu adalah HAM, hak asasi manusia. Saya baca itu. Betul. Bagus banget itu. Ya. Ini kan sebetulnya apa ya? Jangan sampai itu berhenti hanya menjadi jargon ya di dalam sebuah tulisan. Nah, karena itulah saya kembali kepada belum selesainya pembenahan perilaku, pembenahan nilai, ya, pembenahan value di dalam seluruh anggota polisi itu yang masih jadi masalah sampai sekarang. Kalau saya sebut misalnya ya, kan relasi antara atasan dengan bawahan sangat hierarkis. There is no question kalau ada perintah. Padahal kan ada kesempatan karena diatur juga di dalam ketentuan peraturan untuk menolak. Pada saat bersamaan tadi ada ikatan tertentu yang menjadikan hubungan itu tidaklah kemudian menimbulkan yang pas dalam konteks hukum misalnya. Apa sih kira-kira yang kan terjadi nih penggumpalan pada segmentasi angkatan lah, mungkin kepentingan lah, mungkin lah orang umum mengatakan geng gitu ya, faksi ya, faksi. Gitu ya kira-kira ya. Iya. Persoalan itu ada ya. Nggak hanya di polisi, tapi kalau dalam konteks ini iya ada menurut saya. Kalau dalam kasus misalnya Kanjuruhan kan juga begitu. Iya. Kalau untuk kita lihat Kanjuruhan ya Pak ya, ini kita bicara apa nih? Iya. Kalau saya melihat kan sama. Itu kan soal case. Ya. Tapi problem utamanya kan soal pelembagaan dan akuntabilitas ya Pak. Pertanggungjawaban sebuah perintah. Ya, jadi kalau saya tuh inget banget ya ketika baca bukunya Anneke Ose, di buku itu sangat bagus sekali. Dia mengatakan bagaimana kemudian akuntabilitas sebuah tindakan pemolisian di lapangan itu bisa berjalan ya. Nah, apa yang terjadi tragedi Kanjuruhan kan nggak seperti itu ya Pak ya. Masih mencari-cari pada waktu itu siapa ini yang kasih perintah, kenapa bisa begini. Kalau nggak ada desakan publik, nah kan nggak ada apapun. Poin itu yang memang menarik ya Pak ya. Artinya ini juga menjadi temuan di dalam studi saya juga kemarin, bahwa lagi-lagi kita tidak bisa melupakan atau tidak bisa meminggirkan peran civil society di dalam sebuah negara demokrasi, di dalam sebuah sektor keamanan. Ya, selama ini kita melihat secara konsep bagaimana sektor keamanan dan demokratis itu berupaya menciptakan sebuah situasi agar warga negara itu bisa dengan bebas berekspresi, mengekspresikan kebebasan berpendapat dan segala macam. Tapi apa yang menjadi studi saya ternyata juga bisa menemukan bahwa keterlibatan dan partisipasi civil society di dalam sektor keamanan, terutama dalam konteks penegakan hukum pada kerangka demokrasi itu juga relevan. Dan pada kasus masih sangat menentukan. Iya, betul. Beberapa waktu lalu saya pernah bicara juga soal ini kan. Kasus FS ini kan betul-betul menjadi puncaknya Pak ya. Tapi sebelumnya kalau kita tarik ke belakang ya, dari mulai tagar percuma lapor polisi, masih ingat nggak Pak ya? Terus kemudian no viral, no justice. Presiden pemilu 2020 ganti presiden. Ya. Kan bagaimana kita lihat? Betul. Jadi civil society itu sebetulnya punya peran yang signifikan untuk mengawal saat ini ya menurut saya Pak ya, karena apa yang ditunjukkan oleh polisi saat ini di Indonesia itu kan memperlihatkan pekerjaan rumah yang masih banyak yang harus dilakukan. Atau mungkin satu-satunya yang masih bisa diharapkan. Iya. Karena parlemen. Iya, itu juga jadi masalah Pak, karena hubungan kemitraan misalnya antara Komisi 3 DPR RI dengan polisi itu menjadi sebuah hubungan yang setara ya Pak ya. Hanya saling mengonfirmasi. Saling koordinasi ya. Oleh karena itu kenapa pada prinsipnya yang menjadi penting adalah bagaimana sih kita membangun sebuah sistem akuntabilitas di dalam sebuah institusi kepolisian yang bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini kan nggak jalan nih Pak ya. Ya, dengan ada kasus ini sudah membuktikan bahwa pengawasan itu masih lemah, kontrol lemah. Tapi setidaknya apa yang kita lihat sekarang, monitor, pengawasan dari kelompok-kelompok civil society itu kan jalan, ya Pak ya. Artinya ada concern di situ bahwa ada concern dan ada
keberpihakan civil society terhadap sektor penegakan hukum yang seharusnya tidak seperti ini gitu. Dan tanpa harus ada watchdog sekalipun harusnya jalan. Harusnya jalan, Atau Pak. bayangkanlah ya Mbak, kasus FS. Ya. Andai kata Tidak dikawal oleh civil society. pasti itu. Maksud saya adalah kalau korbannya bukan polisi juga, mungkinkah akan meledak juga seperti sekarang? Saya yakin meledak, Pak. Kenapa? Kenapa? Sorry, kalau kasusnya bukan polisi juga. Oh, kasusnya bukan polisi. Mungkin saya akan bertanya, kalau kasusnya bukan polisi terus tidak ditangani polisi dan viral, bisa juga meledak, Pak. Balik lagi nih, Pak. Kayak kasus seperti kasus yang tagar percuma lapor polisi. Itu kan sempat diangkatnya kan oleh civil society kalau tidak salah. Civil society via media. Iya, medsos. media. Tapi civil society yang ngangkat laporan itu, report itu kalau tidak salah Lokataru Foundation. Lokataru. Iya. Kalau nggak diangkat isu itu dan kemudian menjadi viral oleh media sosial, Enggak akhirnya juga, kan melembem. iya, bukan akhirnya iya karena diangkat seperti itu, akhirnya kan dikawal juga oleh polisi penanganannya kan. Iya. Belakangan. Betul. FS pun juga hampir sama kan Pak sebetulnya. Di awal-awal kan sempat dalam benak kita ketika dirilis yang skenario A sebelumnya kan, dan tidak ada dan selesai saat itu kan. Tapi bayangkan di media sosial tuh saya perhatikan itu Pak, grafiknya. Ya ampun, trendingnya itu ya Pak ya. Luar biasa. Wah, luar biasa. Saya tuh menangkap sebuah fenomena civil society kita tuh sudah nggak bisa dibodohi gitu loh, nggak bisa. Apalagi semua orang bisa mengekspresikan lewat jari. Betul, dan nggak sekedar dan ruang untuk berpendapat, bertanya, dan kemudian mengkritisi itu juga sangat baik ya yang saya lihat ya. Artinya logika sebuah kasus, sebuah terjadinya kasus, logika itu juga mencerminkan bagaimana civil society itu juga nggak sekedar sembarangan bicara dengan apa yang terjadi pada kasus itu. Dan pada akhirnya kan Kapolri turun tangan akhirnya untuk menangani itu ya. Itu sebuah capaian sih menurut saya, sebuah capaian respons yang sangat baik juga ya pada saat itu ya. Nah, yang sekarang PR jangka panjangnya adalah gimana nih supaya kayak gini nih nggak terulang itu Pak ya. Iya. Yakin itu tidak akan terulang dalam kondisi sekarang. Sepanjang lembaga pengawasannya masih belum kuat, saya yakin itu akan bisa terulang. Emang kenapa pengawasan model di situ? Iya. Kan pengawasan internal juga jalan harusnya. Pengawasan internal di polisi itu kan sebatas pada sebatas pada pelanggaran kode etik ya, dan kemudian apa yang menjadi di kasus FS itu kan seingat saya Kapolri sampai membentuk sebuah tim khusus ya. Dan apa iya harus seperti itu pada saat terjadi kasus-kasus yang harusnya kan business as usual. Iya, harusnya ada prosedur yang memang sudah clear di situ ya kalau ketika terjadi masalah seperti ini ya. Kalau kedudukan Kompolnas? Ya, di sini memang problemnya ya Pak ya, karena apa yang di dalam studi saya itu kewenangan Kompolnas itu memang belum kuat ya, belum cukup kuat untuk melakukan fungsi-fungsi investigasi Pak. Kenapa ya? Iya, dari sisi regulasi deh kita bicara deh. Kompolnas itu masih di bawah regulasi Perpres ya, bukan undang-undang. Ini saya agak OOT misalnya kalau kita bandingkan dengan Komnas HAM Pak, ya kan mandatnya adalah undang-undang. Kuat. Ya. Lumayan lah. Ya. Padahal kita bicara soal pengawasan terhadap institusi penegak hukum yang menjadi lebih berbahaya jika mereka melakukan pelanggaran hukum, Pak. Karena mereka kan punya penguasaan terhadap aspek-aspek hukum. Kenapa dalam tradisi pemilu yang aku tahu, kalau petugas yang melanggar itu ditambah sepertiga hukumannya. Iya, karena dia yang paling paham kan. Bagaimana kasus FS itu memperlihatkan obstruction of justice-nya kencang sekali dan melibatkan betapa banyak anggota polisi ya. Saya aja nggak kebayang ya, ini baru satu kasus ya, saya nggak tahu kasus yang lain ya. Dan jangan lupa di awal-awal tahun, di sepanjang 2022 tidak hanya soal kasus FS yang memang meledak, tetapi juga yang tadi ada kanjuruhan, narkoba ya. Itu dilakukan oleh pihak 203 yang 203 bener ya? Oke. Kalau saya sebut ada namanya problem struktural. Betul. Ada namanya problem kultural. Ada satu lagi saya tambahkan problem behavioral. Itu menyangkut per individu.
Kalau gambaran Mbak Sarah ini yang mana? Yang kita bicarakan itu problem mana? Di dua terakhir, Pak. Di dua terakhir. Betul. Struktural? Struktural, saya kemarin diwawancarain, saya mengatakan begini, apa jaminannya kalau ada perubahan di situ, polisi di dalamnya akan semakin baik? Saya sih mengatakan di situ aja. Tapi kan struktur memungkinkan orang terkontrol. Apa yang mau dibenahi dari struktur itu, Pak? Misalnya secara hierarki antara Presiden dan Kapolri. Itu udah selesai. Oh, itu udah Aku selesai. juga tidak setuju kalau saya ditempatkan di Kemendagri misalnya. Ya. Tetap aja seperti sekarang, cuma misalnya kontrol. Kekuasaan besar tanpa kontrol itu berisiko. Betul. Misalnya ya, betul. Kompolnas menurut saya tiru model satu kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan pemilu. KPU dulu kuat banget, kemudian disandingkan dengan Bawaslu. Ini kira-kira saya dan kawan-kawan ada peran di situ supaya check and balance. Nah, caranya bagaimana? Selama ini kan buat saya ya, bisa aja saya salah. Kompolnas itu internal audit. Di Indonesia, internal audit tidak ada yang efektif. Logikanya KPK nggak diperlukan. Kalau Bawasda, Badan Pengawas Daerah misalnya, atau Inspektorat Internal itu jalan. Ya, kalau gitu keluarkan. Betul. Dari struktur itu, lepaskan komisi, jadi misalnya gitu ya. Lalu rekrut orang-orang yang kita kualifikasi independen. Ya. Walaupun kalau melihat kisah KPK juga sama juga ya. Ya, gimana? Kalau dalam konteks struktur Kompolnas untuk penguatan kelembagaan, tentu saya sepakat di situ, Pak ya. Karena memang lagi-lagi kalau kita kembali di problem internal Kompolnas kan, sehingga saya keanggotaannya juga ex officio ya, Pak ya. Ada unsur pemerintah, ada juga ditempati unsur purnawirawan polisi di situ, dan ada dari perwakilan civil society ya, masyarakat ya. Dan kita fair-fairan aja. Mari kita lihat gitu loh, grafik kinerja Kompolnas selama ini ya. Sebanding nggak dengan kasus-kasus yang melibatkan polisi, sampai di mana? Kan kita bicara soal data ya. Ketua hariannya juga. Betul. Ya kan? Dalam membawa diri juga nggak bagus ya. Terus lalu sampai di mana sebetulnya sepak terjang Kompolnas? Ini kan kita nggak bisa menyalahkan Kompolnasnya nggak efektif ya. Apa yang menyebabkan mereka jadi tidak efektif? Ya, ternyata ada persoalan itu instrumen ya memang kelembagaan strukturalnya, aturan mainnya ya. Itu nanti aja Mbak, dilanjutkan studi itu. Iya, itu juga menjadi further research saya Pak di disertasi itu. Jadi ada temuan-temuan yang ternyata memperlihatkan pengawasan kontrol yang masih lemah, dan karena saya tidak membahas ke situ ya Pak ya. Jadi saya merekomendasikan memang further research-nya memang lebih ke situ. Atau postdoc aja dulu, nanti dibikin. Insya Allah Pak. Mbak Sarah, thank you banget ya. Terima atas kasih Bapak. Ini saya senang sama-sama. sekali, produktif Sama-sama. banget. Sobat, kita akan suadi kali kesempatan. Sip.